Ini ada dua jabatan si Kaisar Sambo ini. Yang jabatan pertama dia itu Kadif Propam, ada jabatan kedua dia itu Satgasus. Nah, yang bawah ini bingung sendiri dia. Ini yang lagi bicara ini Satgasus atau Div Propam. Akhirnya mereka iya aja apa yang dia suruh kan. Nah, contohnya misalkan si Kapolres. Ya Kapolres mau tidak mau, suka tidak suka, ya terima aja dia. Dibilang ini ada begini, ya sudah dia menyampaikan itu karena ada dua power kekuatan yang membuat Kapolres ini susah untuk ya udah. Nah, sehingga ketika dia nanti ini juga nanti dianggap tadi obstruction of justice, ya nasibnya memang yang jelek. Tapi kalau tidak juga ya jadi di sini ini memang ada orang-orang yang memang nasibnya jelek karena kebetulan saja harus melaksanakan perintah-perintah karena dua kekuasaan itu baru dua, belum tambah kekuasaan ketiga yaitu kekuasaan sebagai kaisar itu tadi kan. Jadi bahkan kalau ada tiga ini ngumpul di satu tangan itu mengakibatkan makanya sekian banyak itu yang kena. Nah, dari banyak ini terpisahkan nggak nanti kira-kira ya apakah nanti betul-betul dia sekedar melaksanakan tugas atau betul-betul karena kekuasaan ketiga. Jadi kita harus pisahkan mana kekuasaan yang karena dia sebagai Propam, mana kekuasaan dia sebagai Dansatgus, mana kekuasaan ketiga dia sebagai kaisar itu tadi. Ya, jadi yang di bawah-bawah itu diperintahkan itu ya sebagai kaisar dia itu bersihkan, itu buang CCTV, itu apakah mencuri atau bilang coba kamu copot dulu, perbaiki dulu, ada rusak kemarin nggak bisa lihat. Ya cepet-cepetlah anak buah naik itu kan, karena pada dasarnya mereka bisa saja tidak tahu apa yang sedang terjadi. Karena yang tahu pasti yang terjadi saat itu ternyata sekarang kita baru tahu. Hanya Kaisar Sambo seorang diri. Kapolri saja dibohongi sama dia. Pak, obstruction of justice. Sudahkah terang Pak faktanya Pak? Atau masih apa Bapak kemarin tuh kabut Pak? Silakan Pak Sulaiman. Terima kasih. Jadi apa tadi sudah disampaikan Pak yang muda tadi Pak Kosinudin. Iya, Kosinudin. Itu kan terang dan jelas gitu. Tinggal mau dilihat ini obstruction of justice atau pidana sendiri. Nah, ini tinggal suka-suka si penyidik ini. Atau kalau bukan penyidik, ya pelapor, ya dilapor lagi. Kalau dia tidak dimunculkan, ya dilaporkan lagi. Karena itu kan bisa dilihat dari mana aja itu. Yang tadi, itu yang satu perbuatannya. Lalu kedua, manusianya. Nah, ini yang kasihan manusianya. Ada manusia-manusia yang karena jabatan, ini ada dua jabatan si Kaisar Sambo ini. Yang jabatan pertama dia itu Kadif Propam, ada jabatan kedua dia itu Satgasus. Nah, yang bawah ini bingung sendiri dia. Ini yang lagi bicara ini Satgasus atau Div Propam. Akhirnya mereka iya aja apa yang dia suruh kan. Nah, contohnya misalkan si Kapolres. Ya Kapolres mau tidak mau, suka tidak suka, ya terima aja dia. Dibilang ini ada begini, ya sudah dia menyampaikan itu karena ada dua power kekuatan yang membuat Kapolres ini susah untuk ya udah. Nah, sehingga ketika dia nanti ini juga nanti dianggap tadi obstruction of justice, ya nasibnya memang yang jelek. Tapi kalau tidak juga ya jadi di sini ini memang ada orang-orang yang memang nasibnya jelek karena kebetulan saja harus melaksanakan perintah-perintah karena dua kekuasaan itu baru dua, belum tambah kekuasaan ketiga yaitu kekuasaan sebagai kaisar itu tadi kan. Nah, jadi bahkan kalau ada tiga ini ngumpul di satu tangan itu mengakibatkan makanya sekian banyak itu yang kena. Nah, dari banyak ini terpisahkan nggak nanti kira-kira ya apakah nanti betul-betul dia
sekedar melaksanakan tugas atau betul-betul karena kekuasaan ketiga. Jadi kita harus pisahkan mana kekuasaan yang karena dia sebagai propam, mana kekuasaan dia sebagai Dansatgus, mana kekuasaan ketiga dia sebagai kaisar itu tadi. Nah ini ya, jadi yang dibawa-bawa itu diperintahkan itu ya sebagai kaisar dia, itu bersihkan, itu buang CCTV, itu apakah mencuri atau bilang coba kamu cepat dulu, perbaiki dulu, ada rusak kemarin nggak bisa lihat. Ya cepet-cepet anak buah naik itu kan, karena pada dasarnya mereka bisa saja tidak tahu apa yang sedang terjadi, karena yang tahu pasti yang terjadi saat itu ternyata sekarang kita baru tahu hanya Kaisar Sambo seorang diri. Kapolri saja dibohongi sama dia. Jadi kemana-mana ternyata dia datang ketemu orang hanya nangis-nangis doang, ngang. Habis itu kenapa? Kalau saya ketemu saya tembak dia langsung. Ketemu lagi nangis-nangis. Ya namanya orang Indonesia, ada orang nangis-nangis. Ya nggak ditanya, udah pasti. Ketemu lagi, nangis-nangis. Ada apa? Ini saya dilecehkan. Kalau saya ketemu, saya tembak kepalanya. Nah, itu kan dalam rangka menciptakan kondisi supaya ketika dia ada penembakan, itu dia sudah dianggap biasa kan itu. Nah, memang sekarang ini yang menjadi pekerjaan rumah yaitu memisahkan itu tadi, mana orang-orang yang betul-betul dia terpaksa melaksanakan itu karena ada kekuasaan tadi itu, dua kekuasaan, yaitu dia sebagai Dansatgas Sus dan Propam, dan mana yang ketiga ini sebagai kaisar. Nah ini yang sebagai kaisar ini yang harus ditarik semua itu yang murni orang-orang yang melaksanakan obstruction of justice, yaitu kalau dia terbukti bekerja berdasarkan kekuasaan yang ketiga itu tadi. Kalau yang pertama kedua ya itu memang nasib sial, tinggal bagaimana penyidik apakah ini mau ditarik apa enggak, tinggal bisa dilihat, dialah yang mempertimbangkan apa seberapa berat, seberapa jauh perbuatan yang dilakukan oleh mereka, karena pasti ada yang ikut-ikutan. Ya itulah saya kira Pak Slamet yang bisa dilihat dengan obstruction of justice ini. Ya. Berarti ada tiga latar atau tiga kewenangan yang dimiliki, tiga kewenangan yang dimiliki oleh Verdi Sambo yang itu potensial untuk bisa mempengaruhi tingkat seperti apa obstruction of justice itu bisa benar-benar terjadi atau terrealisasi. Nah, kira-kira bagaimana itu Pak? Analisisnya ini artinya kan pidananya berkembang ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Ahmad Kosinudin, bukan saja pembunuhan berencana, bukan saja macam-macam itu pidananya. Pak Sulaiman sendiri melihatnya seperti apa ini dengan setidaknya tiga latar kewenangan itu Pak, nanti arah ke depan proses. Iya betul, itu macam-macam, saking banyaknya saya juga bingung yang mana itu saking banyaknya. Jadi memang itu yang saya bilang tadi, itu para penyidik ambil yang gede-gede aja, dia udah pusing cari yang kecil-kecil mana lagi, ini aja lah. Yang penting ada hukuman maksimum. Kan itu. Nah, sehingga kalau kita memang mau mendetailkan lagi mana yang maling, mana yang sengaja membersihkan lantai itu, ya bikin laporan tersendiri supaya lebih detail. Karena ya berharap kepada para penyidik yang sekarang ini, dikala mereka harus dalam waktu sesingkat-singkatnya harus selesai. Jadi dia begitu ketemu, bisa maksimum aja dulu, maksimum. Sedangkan yang bisa menambah keberatan tadi ya bisa menambah ya, maksudnya 5 tahun itu bisa saja lolos dari anunya dia ya. Nah tapi kalau ini masih delik aduan, ya silakan bisa dibikin lagi kan Pak siapa itu Pak Simanjuntak itu kan sudah bikin banyak sekali itu. Nanti akan ada lagi, belum lagi yang sudah mati masih bisa transfer uang kan lagi. Di Indonesia hebat, orang mati bisa transfer uang gitu, coba. Nah, itu kan ada laporan tersendiri. Jadi kalau dilaporkan dia banyak yang disampaikan Pak Kosinudin tadi itu bisa. Kalau nggak masuk, kok nggak masuk? Bikin laporan lagi. Ini bikin laporan lagi. Itu bisa-bisa saja. Tapi karena yang sekarang ini saya aja pusing lihat, kok banyak banget ya, terus yang mana ini? Nah, udah serahkan aja sama yang nulis, kuat-kuatnya dia yang nulis yang mana ini kan itu. Padahal tadi juga disampaikan Pak ada 2 laporan polisi yang kemudian dinyatakan batal karena Putri Chandrawati dinyatakan sebagai tersangka, lagi diaudit juga oleh kepolisian. Tadi itu disampaikan begitu, dirilis tadi Pak. Nah, yang sial lagi kan gara-gara itu yang sudah menyampaikan itu kayak apa? Kayak Pak Patrasen itu nasibnya kayak apa coba? Sudah
membela begitu, tiba-tiba terjadi seperti ini. Itu mau dimasukkan kemana itu? Ikut mempublikasikan berita bohong, nah itu tadi, ataukah dia jadi korban juga, atau mana? Nah ini kan tergantung lagi kita melihat. Tapi yang faktanya, yang disampaikan itu selama ini dipertahankan benar, ternyata tidak benar. Nah kalau kita mau strik-strik kepada materi, ya itu berita bohong, titik, sudah. Nah, tapi kita mau begitu atau melihat, wah ternyata kalau Pak Patra bilang aku kena perang katanya, kan itu. Nah, ini tinggal yang mana? Nah di sini disinilah kebijaksanaan itu. Gimana kebijaksanaan kita melihat kasus ini, sejauh mana harus diangkat, yang mana-mana saja yang memang pantas dihukum, mana yang ya hanya nasib sialnya aja, tapi yang betul-betul yang ikut mempertahankan, yang ikut memang punya niat untuk mengaburkan masalah itu, semuanya memang harus diseret itu, gitu Pak.